DPRD Kabupaten Bandung, Pak Widin Sukma. Oke, langsung saja mungkinnya agar tidak memakan waktu banyak, kita coba. Kawasan Saudara Karupat, kami pun sudah mengkoordinasikan seluruh kekuatan yang ada di sekolah. Aturan dan rambu-rambunya sudah mensukseskan penyelenggaraan Piala Dunia Usia 20 dan betul-betul menjadi sejarah baru buat Kabupaten Bandung. Itu harus dilakukan. Contoh misalnya trek atletik yang menurut kita mah bagus. Trek atletik karena ada trek atletik. Bun. Rekomendasi dari kita harus direnovasi, harus diperbaiki. Jawabannya bagus sekali. Kemudian sosialisasi, kemudian juga sosialisasi untuk stand sudah biasa ada memasuki pariwisata dan lain-lain. Dan tiga, kita menunggu kesiapan saja. Terus sedang dikebut, dikebut untuk posisi pada waktunya betul-betul. Dari Kementerian PU dari awal tahun ini sudah bekerja keras menginovasi berbagai bagian dari sejarah. Sepanjang lebar lapangan itu ada drainase bawah tanah. Sehingga kalau hujan besar, Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah dapat memenuhi undangan kami. Semoga menjadi amal dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. ruangan tribun yang disiapkan untuk tahun depan juga sedang dikerjakan oleh Kementerian. Untuk sanitasi toilet-toilet yang direkomendasikan oleh DIPA semuanya sedang dikerjakan oleh Kementerian. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Lilis Dharma. Hari ini sedang melaksanakan dialog publik terkait dengan jelang Piala Dunia yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bandung, dan ini sedang dilaksanakan dialog dengan beberapa narasumber, dan mudah-mudahan ini akan menghasilkan apa yang diharapkan untuk di Kabupaten Bandung ini bisa diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PWI ada 50 wartawan bisa bergerak menginformasikan tentang hajatan ini. Gitu. Hanya mungkin saran dari saya di pemerintah daerah, setiap leading sektor yang punya terkait dengan kegiatan ini, gitu. Harapan saya ada semacam kontinuitas buat rilis gitu. Kegiatan pariwisata yang berkaitan dengan ini apa gitu. Nah itu kan kita bisa didorong, ada 50 wartawan anggota PWI bisa rame-rame membuat ini. Apalagi kalau sudah ada grup yang main di sini, itu akan lebih mudah. Karena selama ini memang betul Pak Pena, untuk media, untuk memasang logo saja memang agak sulit gitu. Dulu harus ada izin kan, ada perjanjian media-media. Di close ini saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PWI yang telah menyelenggarakan dialog Piala Dunia peluang menggerakkan UMKM dan pariwisata. Hatur nuhun, jazakumullahu khairan katsiran kepada semua pihak yang sudah mungkin satu pemikiran dengan kita bagaimana
membuat Kabupaten Bandung sukses menyelenggarakan Piala Dunia, sukses administrasi, sukses penyelenggaraan, PSSI-nya yang usia 20 sukses prestasinya, kemudian juga jangan lupa sukses secara ekonomi. Nah, ini yang ingin kita dapatkan dari penyelenggaraan Piala Dunia ini. Kesuksesan ini tentu tidak akan didapatkan apabila tidak ada dukungan dari semua pihak. Sehingga kalau kita ingin sukses, semua pihak, kita semua elemen di Kabupaten Bandung ini harus mendukung ya, dengan potensinya masing-masing untuk kesuksesan penyelenggaraan Piala Dunia yang akan datang ini. Sebenarnya mungkin Pak Sisman, sekali lagi terima kasih. Betul nuhun. Kita di Sekulpar sendiri sedang menunggu dalam arti menunggu fiksasi negara mana yang akan bermain, waktunya kapan dan sebagainya. Karena kita tidak mungkin mempromosikan sesuatu tanpa tahu data detailnya seperti apa. Dan yang saya tahu, insya Allah Pak Kadispora waktu di rapat kemarin tanggal 22 ya Pak, 22 Maret akan ada visitasi kembali dari FIFA untuk memastikan bahwa seluruh venue itu siap untuk digunakan di gelaran FIFA Under 20 di 20 Mei mendatang. Nah, kaitan dengan pariwisataan memang kembali lagi seperti Pak Danang sampaikan, pastinya adalah rule of the game. Rule of the game dari FIFA-nya seperti apa? Apakah nanti visitor atau orang yang datang ke Kabupaten Bandung itu, apakah nanti pastikan satu kan pasti bayar tiket tuh, tiketing masuk ke dalam. Setelah itu apakah mereka direkomendasikan untuk stay di mana dan sebagainya. Ini karena yang saya tahu yang sudah disampaikan sekarang itu panglimanya FIFA, jadi kumah FIFA kebanyakan. Jadi ini area Jalak Harupat itu boleh dipergunakan, ini seperti apa? Apakah hanya untuk nonton bola saja ataukah ada aktivitas lain? Misalnya ada, kalau saya boleh memungkinkan, misalnya ada travel mart yang berlangsung di sana karena ini gratis. Tetapi event FIFA nggak mungkin lah gratis begitu ya. Nah, sehingga saya juga tadi menggarisbawahi usulan bahwasanya kita perlu menjemput bola. Kami nanti akan mencoba berkomunikasi dengan baik Dispora maupun penyelenggara lokal komite gitu ya, apakah khusus untuk pelajar ataupun untuk ini ada subsidi ya atau diskon begitu untuk memasuki atau menonton di dalam lapangan. Jadi sekali lagi barangkali nanti kami akan mencoba meng-create satu kegiatan ataupun satu event begitu ya yang bisa memotivasi bagi teman-teman pembinaan sepak bola di Kabupaten Bandung, terutama yang menjadi tugas ASKAP yaitu pembinaan usia dini. Saya rasa itu kultur budaya, ya. Sebab ada tim Jerman untuk mulut dia karena LGBT dan lain-lain. Padahal kadang mungkin kulturnya berbeda. Nah, ini juga perlu kita antisipasi ya, karena kultur yang berbeda. Indonesia dengan dunia internasional, ya kita perlu antisipasi juga bagaimana nanti agar kita tidak ada gejolak muncul ya, termasuk juga Israel ya. Bahkan 2 pekan lalu Mas Daily ke Indonesia meliput Bali, keunikan Bali itu sesuatu yang sangat positif. Bali jadi terpromosikan, ada satu desa yang tingkat tulipnya tinggi itu diangkat sama dia, dan kita terinformasikan begitu berharga. Tapi kemudian dia ditolak di Indonesia karena paspornya paspor Israel. Nah, itu satu orang, apalagi kontingen, ada timnya, ada ofisial, ada Pak dan sebagainya, termasuk yang Bobotoh menang. Nah, ini perlu kita antisipasi. Maksudnya, oke lah tadi
membahas tentang promosi dan UMKM. Saya sepakat itu dan itu harus menjadi perhatian kita bersama. Tapi di sisi lain kita juga harus mengantisipasi hal itu. Nah, untuk itu tidak hanya kita mengandalkan panitia nasional, dapat tadi Inafok, ya, tapi juga kita perlu panitia lokal yang multi sektor dan itu menjadi tim bersama. Kemudian SK-nya dibentuk sama Pak Bupati ya, sudah. Nah, jadi di sana ada tidak hanya Dispora, Disgub, tentu pariwisata, UMKM, semua. Termasuk saya dapat info soal listrik aja jadi persoalan kan? Jauh-jauh kan Pak. Anggaran sudah sekian miliar, tapi ternyata kurang. Berapa miliar Pak? Jadi power supply listrik ini satu sektor ya, listrik, power listrik ternyata kita belum anggarkan cukup gitu. Jadi ada sekian miliar lagi, kita nanti operatornya memang PLN ya, tapi ya kita juga harus menyiapkan anggaran ya. Ini kan udah bergerak pelaku, harusnya itu udah muncul di sosmed itu tentang meme segala macamnya itu, dan di billboard pun kata bapak itu dari sekarang mungkin video tahun itu ya sudah muncul sehingga betul-betul orang termotivasi tergerak nih, bukan gimana tuh itu adalah generasi muda yang bisa menyampaikan seperti apa. Nah, memang yang dilakukan penalti sudah kalau pengalaman saya ya, apa yang telah dilakukan itu bagus, luar biasa. Koordinasi dengan Pemerintahan dengan kabupaten itu kita dari barusan saya ketemu dari Bekraf ya, itu membicarakan ini juga gimana sih caranya supaya ini betul-betul viral kalau bahasa milenialnya ya. Jadi kita jangan berbicara dengan orang tua aja, kita kan bicara orang tua aja nih, apa orang tua ada kesempatan untuk nonton, saya tidak berpikir ulang kalau gue nonton mau ya jadi gimana caranya milenial itu penggerak itu di usaha pun seperti itu yang penggerak utama itu milenial. Nah milenial nanti dibawa orang tuanya digerai semuanya, akhirnya semuanya. Nah sentuhan-sentuhan itu yang mungkin harus lebih dipertajam, diperluas lagi ya. Di meme-meme di Instagram, di YouTube harus lebih ditingkatkan. Nah saya belum melihat itu. Kita baru berbicara antara orang tua aja kita berbicara ribut segala macam persiapan bagus, tapi apakah keberhasilannya bisa di ini dari dengan Piala Dunia. Kemudian kaitan dengan kesiapan kita Kabupaten Bandung sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia ini, tentu ini menjadi tugas kita bersama. Bukan 12 negara yang sudah lolos ke putaran final Piala Dunia ini. Salah satu yang lolos itu adalah Indonesia. Karena sebagai Italia, Slovenia, Brazil, Uruguay, Kolombia. Nah ini negara-negara besar sepak bola muncul. Brazil, Inggris, Prancis. Masuk ke saya. Piala Dunia ini adalah jumlahnya 24 negara yang nanti akan berada di Kenapa di Solo? Sudah ada rencananya. Kemudian pemberian award, seremonial award, yang akan dilaksanakan pada tanggal 9. Pada tanggal 31 Maret 24 tim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
fakta di lapangan hasil kita observasi, memang Piala Dunia usia 20 ini belum begitu familiar di masyarakat di daerah harus menggelar diskusi atau talk show atau seminar yang tujuannya untuk memberikan kontribusi pandangan atau masukan kepada stakeholder, terutama mitra pemerintah Kabupaten Bandung. Mohon narasumber yang spesial. Dan kesiapan lainnya. Mungkin saya akan bergeser dulu kepada Pak Didi menanggapi penjelasan dari Pak Kawaludi. Pak Didi selaku jurnalis yang pernah menginjakan kakinya di salah satu stadion di Rusia pada Piala Dunia lalu, melihat kesiapan venue dan infrastruktur di Kabupaten Bandung khususnya Kabupaten sejauh ini, apakah sudah layak atau belum untuk menggelar Piala Dunia Rusia 20? Semuanya pasti punya keinginan penyelenggaraan Piala Dunia ini berjalan sukses dan kita mampu menjadi tuan rumah yang baik. Dan demikian mungkin paparan singkat dalam dialog ini terkait dengan kesiapan segala tempat. Pada umumnya Kabupaten Bandung menjadi tuan rumah FSCU 20. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai tuan rumah. Kemudian juga posisi fasilitas di kapal. Jadi di dalam tempat memang belum menyiapkan. Sebelumnya kami telah melaksanakan kegiatan Tasawuf Hikmah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari bertempat di Sekretariat dari Kabupaten Bandung, dilanjutkan sore harinya foto Jadi salah satu tuan rumah ini merupakan kebanggaan bagi kita semua. Tepuk tangan dulu. Waduh, ternyata cukup seru juga nih. Tadi dari PHRI berkali-kali mempertanyakan, ya. Tapi yang jelas tadi sudah sama-sama kita dengar seperti apa jawabannya. Mudah-mudahan pada hari ini pertanyaan teman-teman dari wartawan tidak puas. Karena kalau merasa puas, nanti tidak akan bertanya lagi. Mudah-mudahan tidak puas sehingga di suatu hari, suatu waktu, apalagi tadi moderator Jian Armstrong sebetulnya Pak, itu bukan Jian Ilyas, dan mirip-mirip macam. Oke, kalau begitu terima kasih para narasumber yang hadir pada dialog Piala Dunia kelompok umur 20. Inilah dia pemberian penghargaan yang terhormat. Pertama diberikan kepada Bapak Insinyur Kawaludin. Mangga Pak. Karena kami di Diantos. Ada 6 penghargaan yang diberikan kepada para narasumber dialog Piala Dunia usia 20 pada peringatan Hari Pers Nasional 2023 yang diselenggarakan oleh PWI Kabupaten Bandung. Silakan foto bersama. Mangga Ketua Pelaksana mendampingi Ketua PWI. Selanjutnya perwakilan dari Kadis Bunpan Benak mana? Selanjutnya dari wartawan senior mana? Kami di atas. Ada 6 penghargaan yang diberikan kepada
para narasumber dialog Piala Dunia usia 20 pada peringatan Hari Pers Nasional 2023 yang diselenggarakan oleh PWI Kabupaten Bandung. Bisa geser Pak. Kabupaten Bandung. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam